dipelajari di setiap sekolah tuh banyak sekali pungutan-pungutan yang tidak seharusnya. Jadi ketika ini gratis tidak boleh ada lagi pungutan. Kalau ada saya ganti kepala sekolahnya. Kalau bicara tentang tokoh inspiratif di Indonesia, nama Sherly Juanda sekarang makin sering disebut. Kenapa? Karena ia menjadi perempuan pertama sebagai Gubernur Maluku Utara, sekaligus menggantikan suaminya Bapak Beni Laos yang wafat dalam kecelakaan. Kisahnya penuh lika-liku, dari sosok belakang panggung berubah menjadi pemimpin provinsi. Sherly Juanda lahir di Ambon, Maluku pada 8 Agustus 1982. Ia berasal dari keluarga Paulus Juanda dan Maria Margareta Liem. Dari usia muda, Sherly sudah menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Ia kuliah mengambil jurusan International Business Management di Universitas Petra Surabaya. Tak berhenti di situ, ia juga menempuh program double degree di Inholand University, Belanda dan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2004. Selamat pagi. Sudah dapat kupon semua? Sudah. Oh, halo Ma. Berasnya demam ya? Kok demam? Sebelum terjun ke jalur politik, Sherly aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan organisasi kemasyarakatan. Ia menjadi ketua Yayasan Bella Peduli yang fokus membantu anak-anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menjadi ketua Dewan Pengurus Daerah HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Maluku Utara yang memfokuskan diri pada pengembangan sektor pertanian dan desa. Di tingkat lokal, Sherly pernah aktif sebagai Bunda PAUD di Pulau Morotai dan ikut program-program pemberdayaan. Petani selama ini tuh hidupnya masih pas-pasan. Kalau semua petani hidupnya pas-pasan, pasti yang muda-muda ini tidak mau lagi jadi petani. Tapi kalau di daerah maju seperti di Amerika, bahkan di China sekarang pun, yang punya mobil mewah dan yang hidup sejahtera itu adalah petani. Petani di negara maju itu hidupnya sudah sejahtera. Kenapa? Karena produktivitas mereka tinggi, mereka sudah menggunakan alat-alat teknologi, sehingga kerjanya tidak menggunakan tenaga lagi, tapi menggunakan otak. Titik balik hidup Sherly datang ketika suaminya Beni Laos yang menjadi calon gubernur Maluku Utara meninggal dunia dalam kecelakaan speedboat pada 12 Oktober 2024. Setelah tragedi itu, koalisi dari 8 partai politik mengusulkan Sherly untuk menggantikan suaminya sebagai calon gubernur. Dalam Pilkada 2024, Sherly bersama wakilnya Sarbin Sehe berhasil meraih 359.416 suara atau sekitar 51,68% dari total suara. Ia resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan pelantikan itu, Sherly menjadi gubernur wanita pertama di Provinsi Maluku Utara. Sebagai pemimpin perempuan pertama, beliau menunjukkan komitmen pada transparansi dan tanggung jawab publik. Ia tidak segan mempublikasikan capaian maupun kendala pada masa pemerintahannya, menegaskan bahwa tugas utama ASN adalah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun tidak memiliki latar belakang dalam politik karir, beliau menunjukkan kesiapan untuk belajar dan menguatkan diri. Beliau menggunakan latar belakang pendidikannya di bidang manajemen untuk memimpin provinsi dan bahkan mencari inspirasi dari tokoh senior lain. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam pemberitaan, Sherly menegaskan bahwa ia ingin meneruskan cita-cita almarhum suaminya, yaitu pendidikan gratis, layanan kesehatan terjangkau, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Namun, salah satu tantangan yang ia hadapi adalah mempertahankan kepercayaan publik dan menghadapi kritik bahwa ia baru dalam dunia pemerintahan. Contohnya, dalam 100 hari pertamanya sebagai gubernur,
Dikabarkan ada upaya pengukuran dan pemetaan jalan rusak yang menggunakan media sosial sebagai dasar kebijakan agar lebih transparan. Di tengah keberagaman Maluku Utara, beliau mengedepankan keharmonisan sebagai kunci pembangunan. Beliau mampu menyatukan kelompok masyarakat yang berbeda-beda untuk mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif. Kisah Sherly Juanda mengajarkan bahwa kadang takdir bisa memanggil kita ke posisi yang tidak pernah kita bayangkan. Dari seorang pendukung di balik layar hingga memimpin sebuah provinsi.